Halo semuanya, perkenalkan nama gue Mutia. Gue dari Prodi S1 Aktuaria dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Jadi sekarang gue akan menjelaskan tentang apa sih asuransi dari definisinya, manfaat, tujuan, pengelompokan atau jenis-jenisnya, dan apa sih sebenarnya manfaat asuransi di kehidupan kalian. So, let's check it out. Asuransi itu berkaitan erat dengan yang namanya resiko. Jadi sebelum kita membahas asuransi lebih dalam, kita akan membahas dulu tentang yang namanya resiko. Jadi definisi dari resiko itu adalah suatu ketidakpastian akan terjadinya peristiwa di masa yang akan datang yang biasanya menimbulkan kerugian ekonomi atau uncertainty of loss. Dan kita sebagai manusia ini hidup di dunia yang penuh dengan resiko. Di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi kita belajar yang namanya manajemen resiko. Bagaimana kita sebagai manusia bisa mengelola dan memanage resiko-resiko tersebut supaya tidak terjadi kerugian yang besar yang pastinya tidak kita inginkan. Dan beberapa pengelolaan resiko itu bisa kita lakukan, seperti kita bisa mengurangi resiko, kita bisa menghindari resiko, atau kita bisa menanggung resiko itu sendiri karena kita tidak punya rencana atau siasat untuk mengatasi resiko tersebut. Dan bahkan kita bisa mengalihkan resiko tersebut ke suatu pihak atau suatu konsep yang bernama asuransi. Jadi asuransi adalah suatu bentuk mekanisme pengalihan resiko atau suatu perjanjian dua pihak atau lebih antara penanggung dan tertanggung dengan membayar sejumlah premi, di mana jika terjadi suatu kerugian atas ketidakpastian atau resiko tersebut, maka penanggung wajib membayarkan ganti rugi kepada tertanggung. Nah, ada beberapa elemen-elemen atau istilah-istilah yang wajib kita ketahui dulu di asuransi. Seperti penanggung. Penanggung adalah pihak yang menerima resiko atau pihak yang menjual resiko, atau bisa kita sebut sebagai perusahaan asuransinya. Lalu ada tertanggung. Tertanggung ini adalah pihak yang mengalihkan resiko atau nasabah asuransi. Lalu ada polis asuransi. Polis asuransi itu adalah perjanjian atau kontrak atau dokumen legal yang sebagai bukti pengalihan resiko. Lalu juga ada premi. Premi ini adalah suatu bentuk kewajiban dana yang harus dibayarkan tertanggung kepada penanggung. Lalu ada nilai pertanggungan. Nilai pertanggungan adalah aset atau nilai ekonomis yang sudah dijamin oleh penanggung kepada tertanggung. Lalu yang terakhir ada klaim. Klaim ini adalah ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung jika sewaktu-waktu terjadi risiko atau kerugian. Tapi nggak semua resiko-resiko itu dapat diasuransikan loh. Ada beberapa faktor yang membuat resiko itu dapat diasuransikan, seperti resiko itu dapat dinilai dan diukur oleh uang, lalu resiko harus terjadi secara tiba-tiba dan tidak disengaja, lalu resiko itu harus bersifat sama atau homogen dan dalam jumlah yang besar, lalu kejadian itu dapat diperkirakan dan dibuktikan, dan yang terakhir merupakan resiko khusus dan juga termasuk resiko murni. Terus manfaatnya asuransi itu apa sih? Manfaat asuransi itu banyak banget. Nih, gue kasih tahu ya. Manfaat asuransi itu bisa saat Anda masih hidup ataupun bahkan setelah meninggal dunia. Manfaat hidup yang ditawarkan sebuah produk asuransi yaitu manfaat yang bisa dinikmati selama nasabah masih hidup. Misalnya manfaat kesehatan, tabungan pendidikan, nilai tunai atau nilai polis, dan manfaat kecelakaan. Oke guys, kita lanjut di sini dari yang tadi. Manfaat lain dari sebuah produk asuransi adalah manfaat meninggal, yaitu uang pertanggungan yang akan dibayarkan kepada keluarga nasabah setelah nasabah meninggal dunia. Dan masih banyak loh manfaat-manfaat lain dari asuransi, yaitu bisa jadi perlindungan, ketenangan, juga bisa jadi tabungan, dan kepastian juga bisa meminimalisir resiko. Sekarang gue akan menjelaskan tentang jenis-jenis atau pengelompokan asuransi. Nah, asuransi itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada asuransi umum atau asuransi kerugian, dan yang kedua itu ada asuransi jiwa. Kalau asuransi umum itu memberikan jaminan terhadap kerugian keuangan yang terjadi pada harta benda jika terjadi kerugian di kemudian hari. Nah, kalau misalkan yang jiwa itu memberikan jaminan perlindungan diri dalam bentuk pengalihan resiko keuangan atas meninggalnya seseorang. Dan untuk asuransi kerugian dan asuransi jiwa ini ada beberapa contohnya. Kalau misalkan umum itu kita bisa asuransi rumah atau kebakaran, terus asuransi kendaraan bermotor, asuransi kapal, asuransi pengangkutan, asuransi uang atau surety bond, dan asuransi liability. Lalu kalau misalkan yang asuransi jiwa itu ada asuransi jiwa,
atau asuransi kesehatan, dan juga asuransi plus investasi. Dan juga nih guys, ada gray area atau misalkan asuransi yang bisa dipakai atau dicari di asuransi umum dan asuransi jiwa. Itu ada dua, yaitu asuransi kecelakaan diri dan asuransi kesehatan. Dua ini yang bisa dipakai atau kita bisa cari di asuransi umum dan juga asuransi jiwa gitu. Oke, tujuan asuransi itu sebenarnya berprinsip asuransi itu bertujuan untuk memberikan perlindungan atau keamanan finansial kepada seseorang atau keluarga. Singkatnya kayak gitu. Oke, dan sekarang gue mau jelasin seberapa pentingnya kalian punya asuransi di zaman sekarang ini dan seberapa pentingnya asuransi di kehidupan kalian. Jadi sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia sudah difasilitasi oleh pemerintah untuk punya asuransi loh. Kayak ada BPJS, terus ada Taspen untuk pegawai negeri, ada Asabri untuk ABRI, ada Jasara Harja untuk pengguna jalan raya, dan sebenarnya kita juga bisa beli asuransi sendiri di perusahaan-perusahaan asuransi swasta. Jadi apalagi di masa sekarang ini, pandemi sekarang ini, penyakit di mana-mana, COVID-19 yang belum selesai, dan kita nggak ada yang tahu kan meninggal atau sakitnya kita tuh bisa datang di mana aja dan kapan aja. Dan sebenarnya asuransi ini bisa mengcover apa sih di masa pandemi sekarang? Asuransi ini bisa mengcover rapid test kalian, PCR test, bahkan rawat inap kalian terkait COVID. Jadi itu pentingnya asuransi yang bisa kita miliki sekarang. Nah, dan juga jangan lupain kewajiban kalian sebagai nasabah asuransi dengan membayar preminya setiap bulan atau setiap tahun. Jadi jangan lupa untuk pakai asuransi ya. Terima kasih semuanya, bye-bye.